9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai pentingnya kita sebagai manusia untuk menjaga lisan menurut Al-Quran dan hadis. Sebab dikatakan bahwa lisan diibaratkan sebagai pisau yang apabila salah dalam menggunakannya yang berakibat dapat melukai banyak orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-114 yang berbunyi, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima, yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh atau orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Di saat zaman yang modern ini, ketajaman lisan kadang juga berwujud dalam aktivitas di media sosial melalui status-status yang ditulis, sehingga sudah semestinya kita sebagai umat Islam dalam membuat status di media sosial tidak menyinggung orang lain dan perasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat hadis lain juga disebutkan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hukuman untuk manusia yang tidak menjaga lisannya juga sudah dituliskan dalam riwayat Muslim, yang artinya, sungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa pikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Maka dari itu, berhati-hatilah terhadap lisan karena bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jika kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam. Bahkan, jika tidak ada nilai ibadahnya, tidak mengandung doa, syiar, atau dakwah, lisan kita lebih baik diam. Seperti kata berikut ini, diam memang emas, tapi berbicara pada ilmu dan syarat hikmah adalah berlian. Ketika kita menjaga lisan dan merawatnya dengan baik, maka beberapa hikmah Allah perkenankan kepada kita. Yang pertama, memiliki sebuah kedudukan sebagai muslim. Yang kedua, dijanjikan surga. Dari Sah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu mulut dan lidah, serta antara kedua kakinya atau kemaluannya, maka saya akan memberikan jaminan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah ada kebaikan dan perbaikan karena disertai ampunannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangannya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Yang keempat adalah dijauhkan dari kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang berbicara dan tidak berpikir dan tidak mampu menjaga lisannya, maka ia akan binasa di akhirat. Bahkan wajahnya akan tersungkur dalam neraka. Yang kelima adalah meningkatkan iman. Menjaga lisan juga termasuk dalam perbuatan yang meningkatkan iman seseorang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sukses melalui satu hari saja tanpa ada dusta, tanpa berkata kotor yang menyakitkan, tanpa ghibah serta fitnah, sungguh itulah hari kemenangan bagi kita. Hari ketertundukan lisan yang dibimbing dan diridai oleh Allah. Subhanallah, wahai sahabatku, semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu menjaga lisan kita dimanapun kita berada. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam berucap. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.